Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar cara menggunakan PBIK. Nah, apa sih kepanjangan dari PBIK ini? Jadi PBIK itu adalah Perjanjian Baru Interlinear Concordancy. Nah, apa sih tujuan dari adanya PBIK ini? PBK ini membantu kita untuk bisa lebih memahami firman Tuhan dengan benar dan secara akurat. Dan dengan adanya terjemahan interlinear kata per kata dari bahasa Yunani, yaitu bahasa asli yang digunakan dalam Perjanjian Baru, ke dalam bahasa Indonesia, pembaca dapat melihat struktur kalimat dan nuansa makna yang mungkin hilang ketika kita membaca Alkitab terjemahan yang biasa. Nah, memang kelihatannya belajar PBK ini agak rumit dan susah ya, tapi sebenarnya jika kita mengetahui caranya dengan benar, maka ini akan sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti. Nah, maka dari itu saya akan menunjukkan bagaimana saya akan menafsirkan sebuah ayat menggunakan PBK. Yuk kita belajar sama-sama. Jadi teman-teman, PBK ini ada 2 jilid, yaitu jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Dan kita akan menggunakan kedua-duanya dalam menafsirkan sebuah ayat. Tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam penafsiran, saya akan pimpin kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk waktu dan kesempatan ini. Kami mau belajar sama-sama untuk lebih mendalami firman-Mu menggunakan PBIK. Tolong kami, tolong Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap kami agar kami bisa melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, setelah berdoa, kita akan mulai menafsir nih. Jadi kita tentukan dulu kata yang mau kita tafsir. Jadi hari ini saya mau memilih kata dilimpahkannya yang terdapat dalam Titus 3 ayat 6. Jadi teman-teman bisa buka dulu Alkitabnya biar kita bisa baca sama-sama ya. Oke, jika sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi saya akan menganalisis kata dilimpahkannya. Nah, kemudian kita mau buka Titus 3 ayat 6 itu di PBIK jilid 1 terlebih dahulu. Jadi PBIK ini dia kayak buku biasa ya teman-teman, kita harus cari sendiri sesuai dengan halamannya. Dia nggak kayak Alkitab yang punya tanda-tanda kayak gini. Jadi saya akan cari dulu. Tapi tenang aja kok teman-teman, dia ini berurutan mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Kita buka ya. Jadi kata saya itu ada di halaman 1145, yaitu dengan kata dengan limpah. Oke teman-teman, jadi saya sudah dapat nih Titus 3 ayat 6 dan kata yang saya pilih yaitu dilimpahkannya. Kalau terjemahan harfiahnya di sini diterjemahkan dengan limpah. Kata Yunaninya yaitu plusios. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih. Di sini kan ada kata Yunaninya, bahasa Yunaninya, terus di bawahnya ada bahasa Indonesia. Nah, 2 di bawah ini adalah kode. Kode ini perlu kita ingat ya, kalau perlu kita catat. Kode di sini, kode dari kata saya di sini adalah P32 dan BX. Jadi, setelah melihat kata kita di jilid 1, kita beralih ke jilid 2, yaitu konkordansi. Sesuai dengan yang tadi, kita menentukan kata yang hendak ditelusuri dalam Alkitab kita. Nah, saya memakai Alkitab TB1. Oke, jadi kita akan mencari kata di PBIK jilid 2 dengan berdasarkan kode tadi. Masih ingat nggak teman-teman kode yang di barisan ketiga itu? Jadi kodenya adalah P342. Oke teman-teman, jadi cara mencari kata di PBIK jilid 2 ini adalah dengan sesuai kode tadi. Karena kode saya tadi P342, jadi saya harus mencari P342 di sini. Jadi teman-teman gak perlu khawatir karena ini sesuai abjad kok. Jadi dia A, B, C, D, E. Dia ini berurutan. Karena tadi saya P, jadi saya harus cari ke P. Nah, ini ada sudah abjad P. Nah, setelah kita menemukan abjad P, kita harus cari nomornya. Nomor saya tadi yaitu 342.
Oke, jadi ini kata saya teman-teman, 342 dengan kata plusios, yaitu dengan limpah. Nah, selanjutnya yang di bawah-bawahnya ini adalah kata yang digunakan di ayat lain, kata yang sama. Mereka sama-sama menggunakan plusios di ayat-ayat ini sebanyak 4 kali. Setelah jilid 2, kita memeriksa tabel gram chord. Jadi kalau teman-teman beli PBK, teman-teman akan diberikan tabel ini juga. Nah, ini akan membantu kita untuk memeriksa barisan yang paling terakhir tadi. Nah, setelah P342 itu paling bawahnya kan tadi ada lagi katanya. Kata saya adalah BX. Jadi kita akan cek satu persatu BX di tabel gram chord ini. Oke, jadi saya sudah ketemu nih huruf saya B dan X di tabel gram chord. Nah, intinya semua ini berkaitan dengan grammar yang terkandung dalam kata yang mau kita analisis. Teman-teman bisa lihat di sini, B itu adverb, yaitu kata keterangan, dan X itu no degree atau tidak ada gelar. Oke, jadi kita sudah tahu nih di mana langkah-langkahnya dalam mencari sebuah kata dalam ayat yang kita mau tafsir, dan kita sudah menemukan kandungan yang terdapat dalam kata yang mau kita analisis ini. Nah, jika kita sudah mendapatkan makna kata yang dianalisis, itu akan sangat membantu kita dalam menafsir. Khususnya, sebagai orang Kristen, kita akan menggali isi Alkitab supaya kita bisa tahu akar katanya dari bahasa aslinya. Oke teman-teman, jadi saya mau jelaskan sedikit nih latar belakang tentang surat Titus. Nah, surat Titus ini adalah surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, anaknya yang sah dalam iman, untuk menasehati jemaat yang ada di Kreta. Jadi, apa yang saya tafsirkan dari kata dilimpahkan? Dilimpahkan secara harfiah berarti dicurahkan dengan berkelimpahan. Kata mencurahkan sebenarnya sudah mengandung arti kelimpahan, ditambah lagi dengan kata kelimpahan. Makna pencurahan itu menyerupai seperti hujan yang deras. Petunjuk Paulus tentang karya Roh Kudus menggambarkan pencurahan pada hari Pentakosta dan sesudahnya. Allah menyediakan persediaan kasih karunia dan kuasa secara melimpah dan memadai sebagai hasil kelahiran baru dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Demikian langkah-langkah menggunakan PBEK yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa membantu kita semua untuk bisa lebih menggali dan memahami firman Tuhan secara benar ya. Maaf jika video saya terdapat kekeliruan atau kesalahan, dan teman-teman boleh memberikan komentar atau saran dan masukan jika ada. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.